pihak yang dijadikan terdakwa ini masih tingkat middle ya, mastermind-nya, intelektual dadernya, ya aktor intelektualnya belum tersentuh. Korban tragedi Kanjuruhan pesimis dengan persidangan di Surabaya. Secara tegas keluarga korban tragedi Kanjuruhan menolak dan pesimis dengan sidang yang digelar di Surabaya hari ini, Senin 16 Januari 2023. Alasannya, sidang tidak dilakukan secara terbuka dan dilarang disiarkan secara langsung. Selain itu, pasal yang dikenakan dinilai tidak sesuai bila dikaitkan dengan dampak tragedi yang menyebabkan 135 nyawa melayang dan ratusan lainnya luka. Sebenarnya keluarga korban dan penyintas tragedi Kanjuruhan sudah meminta agar sidang digelar di Malang. Alasan yang mendasarinya, faktor jarak. Mereka mengaku ingin mengikuti dan mengontrol jalannya persidangan. Sayangnya permintaan dan masukan yang pernah mereka sampaikan melalui anggota dewan beberapa waktu lalu, hasilnya tidak sesuai harapan. Sidang perdana tetap digelar di Surabaya hari ini. Seperti diketahui, pada sidang kasus tragedi Kanjuruhan, Aremania dilarang hadir, kendaraan plat N yang memasuki Surabaya juga diperiksa polisi. Yang dijadikan terdakwa ini masih tingkat middle ya, mastermind-nya, intelektual dadernya, ya aktor intelektualnya belum tersentuh, seperti PSSI atau mungkin dari pihak PT Arema Berkarya Bersatu, kemudian juga eksekutor di lapangan yang menembakkan gas air mata ke tribun 12 dan 13 ya. Itu hal-hal yang kemudian menjadikan kita alasan tidak datang di persidangan perdana. Kemudian yang ketiga, persidangan ini kan harusnya terbuka ya, tetapi ini kemudian dipola dengan mereka terbuka terbatas. Artinya hanya pihak-pihak yang dikehendaki oleh sementara pihak kepentingan, mungkin Polri, mungkin Kejaksaan atau yang lain, itu baru diperbolehkan untuk menghadiri persidangan. Ternyata memang nggak ada undang-undangnya untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kolektivitas, yaitu anggota Polri dan masyarakat sipil. Ini kan penyidikannya terpisah. Anggota Polri ada di Propam, masyarakat sipil ada di penyidik Polri. Jadi ini Kanjuruhan ini itu role model harusnya Presiden kita Bapak Joko Widodo dengan arahan atau berkoordinasi dengan Menko Polhukam maupun Menhumkam ya Bapak Yasona Lawli harusnya mengeluarkan perpu, karena belum ada satu aturan pun yang mengatur tentang tindak kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, lokus tempusnya sama oleh dua kedudukan masyarakat yang berbeda, yaitu polisi dan masyarakat sipil. Itu belum ada. Hanya mewakili kepentingan duduk. Sebab itu, salah satu keluarga korban, Devi Atok, yang dua anaknya ikut menjadi korban meninggal pada tragedi Kanjuruhan, mengaku pesimis dengan persidangan yang mulai digelar. Ditemui di kantor pengacara Imam Hidayat & Co., Atok menilai, pelarangan siaran langsung jalannya sidang merupakan bentuk ketidakterbukaan keadilan hukum bagi keluarga korban. Pada kesempatan yang sama, tim advokasi tragedi Kanjuruhan yang mendampingi 7 korban, juga menyampaikan penolakan keluarga korban atas persidangan di Surabaya. Menurutnya, yang dikenakan pada terdakwa adalah pasal kelalaian, bukan pembunuhan. Dan yang lebih penting, pimpinan yang bertanggung jawab beserta eksekutor penembak gas air mata hingga kini belum dijadikan tersangka. Selain itu, kuasa hukum juga mempertanyakan dasar hukum terkait sidang bagi 5 terdakwa dengan status berbeda, sipil dan polisi, yang digelar dalam satu sidang yang sama. Sebab itu, penanganan hukum dirasa belum adil. 100 hari lebih sejak tragedi,
sidang perdana baru digelar. Dan hanya ada 5 terdakwa, karena 1 tersangka, yakni Dirut PT LIB kini bebas. Persidangan hari ini saya pesimis untuk mendapatkan keadilan karena kita tidak bisa datang dan media pun tidak boleh meliput. Nah, seakan-akan ini kan kita ditutup-tutupi untuk mendapatkan keadilan. Seharusnya kan agar semua warga Indonesia, Pak Jokowi pun bisa melihat bagaimana perkembangan persidangan di Surabaya. Yang walaupun pasalnya cuma pasal kealpaan 359 dan 360, tapi kan kalau kita bisa hadir, terus media bisa meliputnya atau dengan live di jalannya persidangan, nah, kita kan bisa mengawal dan mengontrol gimana penegakan hukum di Indonesia ini. Tapi tidak dapat undangan hadir di dalam persidangan, walaupun saya ada di BAP di laporan model A di persidangan Surabaya hari ini, tapi saya belum mendapatkan undangan. Keluarga korban tadi sudah ditolak masuk ke ruang sidang, bahkan dipersulit untuk masuk. Mungkin tanggapannya gimana tadi yang hadir faktor kan keluarga korban? Nah, ini kan sudah jadi bukti ya kalau persidangan ini persidangan dagelan dan settingan pihak kepolisian. Nah, mereka kan takut dengan laporan model B kita tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan. Nah, ini kan sudah untuk menutup-nutupi warga korban pun sulit untuk masuk ya. Seperti inilah hukum di Indonesia.